Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak sekali manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, di subtema ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kelangsungan hidup tumbuhan yang sudah memberikan manfaat bagi manusia. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu nih cara menanam bunga melati. Siti lalu pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Nah, buku itu tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, bagaimana cara menanam bunga melati itu? Nah, di sini kita akan bahas anak-anak. Nah, ini dia nih anak-anak. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Nah, kemudian susun di dasar pot di bawah ya. Di bawah potnya tuh. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Lalu isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, seperti ini ya anak-anak gambarnya. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh ya. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Yang kedelapan, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nomor 1. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Nah, ini sesuai tidak nih dengan petunjuk perawatan tanaman melati? Nah, jika sesuai, diberi tanda centang. Sesuai tidak anak-anak? Ya, sesuai. Maka kita akan beri tanda centang. Nomor 2. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Nah, sesuai tidak nih anak-anak? Yap, betul, sesuai. Maka kita akan beri tanda centang. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Apakah sesuai anak-anak dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi? Ya, tidak sesuai, maka kita tidak perlu dicentang. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Nah,
Apakah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi, anak-anak? Ya, betul. Tidak ya, jadi tidak perlu dicentang. Karena tadi harus disisakan 2 cm supaya mempermudah dalam penyiraman. Jadi salah ya anak-anak, tidak perlu dicentang. Nomor 5. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Nah, sesuai tidak nih dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi? Ya, betul. Kita harus beri centang karena sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi. Jadi harus disisakan ya anak-anak. Supaya bunga melatinya atau bibit melatinya ini dapat beradaptasi. Nomor 6. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Apakah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi, anak-anak? Ya, betul. Ini sesuai ya, anak-anak. Jadi kita harus beri centang. Nomor 7. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Apakah ini sesuai, anak-anak? Tidak ya, anak-anak. Jadi kita harus menyiram tanaman dengan air secukupnya saja. Jadi tidak perlu dicentang. Yang kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Nah, anak-anak, sesuai tidak nih dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi? Nah, kita harus beri centang karena ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati tadi. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Coba anak-anak tanyakan kepada keluarga anak-anak bagaimana cara merawatnya. Nah, anak-anak, yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus menyirami tanaman. Kemudian, yang kedua, memberi pupuk. Yang ketiga, mencabut rumput-rumput yang mengganggu. Dan kita harus merawatnya dengan baik. Nah, itu adalah cara merawat tanaman. Kamu bisa melakukannya dengan mewawancarai orang yang memahami cara perawatan tanaman tersebut. Nah, coba anak-anak cari tahu nih ke tetangga kamu atau ke keluarga kamu yang gemar sekali merawat tanaman. Coba tanyakan apa saja sih cara merawat tumbuhan atau tanaman. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuhnya merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daunnya yang runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya itu 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau yang sangat khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih itu, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan anak-anak. Mari kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini Bu Ayu sudah membuat garis bilangan. Jadi kalau anak-anak membuat garis bilangan, garis dulu nih di buku tulis kalian menggunakan penggaris. Lalu anak-anak di bawahnya ditulis angka 0 sampai angka misalnya nih sampai angka 10.
dengan jaraknya yang sama dengan masing-masing angkanya ya anak-anak. Nah, ini yang dimaksud garis bilangan. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, anak-anak, kalau yang tadi itu angka ya, dari 0 sampai 10. Nah, kalau yang ini itu ada hurufnya anak-anak. Nah, huruf S itu menempati angka berapa ya anak-anak? Habis angka 0 sebelum angka 2. Berapa ayo anak-anak? Angkanya. Ya, S menggantikan angka 1. Nah, lalu di sini ada huruf L, L kecil ya ini anak-anak ya, yang warna hitam nih. Ini L kecil. Nah, setelah angka 2 itu angka berapa ya anak-anak sebelum angka 4? Ayo, angka berapa? Ya, angka 3. Jadi, L itu menempati angka 3. Nah, lalu sesudah angka 4 itu huruf berapa anak-anak? Sebelum angka 6. Ya, angka 5. Jadi, R itu menempati angka 5. Lalu kemudian setelah angka 7 angka berapa? Angka 8. Kemudian yang terakhir setelah angka 9 angka 10. Gampang ya anak-anak. Nah, bisa dipraktikkan sendiri ya. Nah, di sini ada soal, selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, nomor 1. 5 ditambah 2 sama dengan, nah anak-anak nanti bikin garis bilangan seperti ini ya. Nah, maka angka pertamanya itu adalah angka 5. Jadi, kamu buat lengkungan dari 0 sampai ke angka 5. Nih, Ibu tandai huruf A. A itu anak-anak huruf awal. Lalu anak-anak ditambah 2 angka anak-anak. Nah, dari 5 ini kita geser 2 angka nih anak-anak. 1, 2. Berarti dari A ini menuju angka 7. Nah, ini adalah B-nya anak-anak. Nah, ingat ya anak-anak, B ini adalah hasil akhirnya. Nah, jadi kita hitung nih anak-anak, dari 0 sampai 7 itu ada 7 satuan anak-anak. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, nanti anak selesaikan soal-soal berikutnya ya. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibunya. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik itu. Nah, ada beberapa macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunganya. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat gambar hiasan sesuai dengan apa yang menjadi di imajinasi kalian, atau bisa disebut dengan gambar imajinatif. Nah, untuk gambar ini kalian bisa memilih daun, bunga-bunga untuk kalian gambar. Setelah itu, kalian warnai dengan pensil warna. Boleh juga menggunakan krayon, boleh juga menggunakan spidol. Supaya gambar kalian lebih menarik ya. Nah, itu tadi peralatan yang digunakan untuk mewarnai. Kalian bisa praktikkan di buku gambar kalian masing-masing. Nah, itu dia anak-anak pembahasan kita di tema 2.
Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang pertama. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan, tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Ayu. Sampai jumpa kembali di video Ibu Ayu selanjutnya.